Halo semuanya, balik lagi dengan para investor, di mana tiap harinya kami akan mengulas dan menganalisa market kripto dengan technical analysis dan price action, serta menyajikan berita pilihan penting yang harus kamu ketahui, dan juga kita akan ada review project bareng. Jadi pastikan kamu hit tombol subscribe, like, dan komen, agar tidak pernah ketinggalan lagi berita dan update di dunia kripto. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram kami untuk dapat info kripto serta dapat diskusi bareng seputar kripto, dan linknya kami sertakan di deskripsi. Untuk yang baru nonton video ini, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause sejenak video ini buat baca disclaimer ini dulu ya. Oke, sekarang kita mulai. Kalau kita masuk ke CoinMarketCap, mostly hari ini Bitcoin tidak ada pergerakan berarti ya, karena secara 24 jam dia hanya turun sekitar 0,2, diikuti oleh kripto lain yang rata-rata dari 0, sampai ada yang 8 ya. Tapi mostly kebanyakan 0, nggak lebih dari 3 kurang maupun kenaikannya ya. Tapi baik juga yang turun maupun yang naik. Kalau kita lihat dari chart analisa dulu, kita ke total crypto market cap, di mana hari ini masih sideways ya. Volumenya juga nggak kemana-mana. Kalau bisa kita lihat, dia masih berada di total volumenya ada di 1,637 T US dollar. Sekarang kita lihat chart Bitcoin-nya. Ya, di mana Bitcoin juga masih di sini-sini aja hari ini. Per hari ini nggak terlalu menunjukkan signifikan pergerakannya, karena memang market baik di US itu biasanya orang sedang weekend ya, jadi market nggak terlalu ramai. Diikuti juga dengan kita lihat market Ethereum. Nah, kalau Ethereum ini juga hampir mirip, jadi dia tertahan di range area 2682. Serta ini ada BNB yang lumayan penurunannya hari ini. Saat video ini buat, dia sedang berada di 373. Kita balik lagi ke chartnya Bitcoin. Nah, di sini kalau kita lihat dari 2 hari yang lalu, ini seller memegang kontrol penuh ya. Jadi chartnya benar-benar merah, panjang. Di hari berikutnya juga, namun memang ada wick yang lumayan ya. Jadi lumayan ekornya, lumayan panjang. Di 2 hari terakhir, jadi harga tertahan sekarang di 35.900-an gitu. Jadi untuk market pas sekarang ini kita masih menunggu hari Senin saat market mulai kembali. Nah, kita baru bisa melihat apakah market itu akan merespon dengan baik uptrend, melanjutkan penurunannya, atau memang akan sideways. Itu dari technical analysis kita terhadap Bitcoin dan Bitcap. Selanjutnya kita masuk ke berita pilihan, di mana ini sejalan dengan berita yang kemarin sering kita bahas juga, beberapa blockchain itu mulai membuat stablecoin-nya masing-masing. Nah, ini Amerika gerak cepat ya. Dia langsung mengalihkan perhatiannya ke regulasi stablecoin, di mana US menjadi pemimpin global dalam mengatur dan merangkul industri cryptocurrency, tetapi Stablecoin Trust Act dapat menetapkan beberapa hambatan bagi pendatang baru. Jadi nantinya memang akan ada regulasi ya untuk stablecoin. Nah, ini kita belum tahu respon market seperti apa atas regulasi yang akan
undang-undang yang akan diberlakukan di US. Gitu. Oke, masuk ke berita kedua, di mana Shiba Army ya. Ini dia melakukan burning 405 juta Shiba Inu di 24 jam terakhir. Jadi lumayan banyak ya yang di burning oleh Shiba Army, di mana komunitas Shiba Army rame-rame mereka melakukan burning, masukin token mereka ke address yang memang mati ya. Jadi dalam keputusannya mereka memang ingin melakukan tujuannya agar Shiba Inu sedikit lebih langka dengan potensi kenaikan harga dalam jangka panjang. Jadi memang untuk deflasi ya mereka membakar token Shiba Inu ini. Selanjutnya masuk ke berita selanjutnya, ini number of Cardano address ini mencapai rekor tertingginya ya, 5,2 miliar. Ini benar-benar dari kemarin berita-berita tentang Cardano ini banyak banget. Harusnya market kalau lagi nggak seperti ini mungkin ada bisa responnya mungkin bagus ya dengan berita-berita ini kalau misalnya marketnya lagi nggak bearish seperti ini. Karena banyak sentimen positif dan juga di Mei dan Jun ada updatean besar juga ada. Namun karena memang market sedang bearish, si ADA pun masih tertahan ya. Nah ini kemarin sempat nih kita lihat naik mengikuti penurunan yang di Bitcoin dan saat ini juga chartnya nggak kemana-mana. Jadi walaupun sudah ditopang oleh berita-berita sentimen positif, namun karena tertahan mengikuti harga Bitcoin, adapun Cardano pun nggak bisa kemana-mana harganya. Selanjutnya ini yang menarik, Ethereum NFT Collective Doodle menunjuk eksekutif Billboard sebagai CEO baru. Jadi eksekutif Billboard Julian Holgan bergabung dengan kolektif NFT dari Doodle. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, Doodle lumayan terkenal ya. Salah satu koin dengan floor price mahal juga. Kalian bisa lihat di OpenSea. Nah, ini ditunjuk sebagai CEO. Dalam akun resminya, Julian akan bekerja bersama para pendiri untuk memperluas IP Doodle di bagian musik, game, dan hiburan, sambil mengintegrasikan budaya secara mendalam ke dalam produknya. Jadi memang penunjukan si Presiden Billboard ini buat ekspansi dari pihak Doodle itu sendiri ya. Jadi ini berita bagus untuk holdernya NFT Doodle. Selanjutnya kita masuk ke dunia Web3, di mana Google sedang membangun tim yang berfokus pada Web3. Memang dilaporkan Google sedang membangun tim Web3 yang akan membangun layanan untuk pengembangan yang menjalankan aplikasi blockchain. Karena memang walaupun Web3 itu masih dalam tahap awal, tapi pasar itu sudah menunjukkan potensi luar biasa dengan banyak pelanggan meminta kami untuk meningkatkan dukungan kami untuk teknologi terkait Web3 dan kripto. Tapi si Google ini nggak mau jadi salah satu bagi pengembang di bidang itu, tapi jadi bagian yang secara tidak langsung. Mereka ingin lebih mendukung pengembangannya di dunia website dengan meluncurkan layanan back-end. Jadi mereka lebih menawarkan di Google Service ya, gitu, Google Cloud. Oke, selanjutnya ini ada Nvidia, di mana Nvidia gagal mengungkapkan dampak pendapatan crypto mining di 2018 dan ini kena kasus oleh SEC. Gitu. Dan mereka akan membayarkan 5,5 juta penalti karena mengakui dan tidak menyangkal tuduhan tersebut. Jadi beritanya adalah SEC mengatakan Nvidia itu gagal mengungkapkan bahwa crypto mining adalah kontributor signifikan terhadap pendapatannya di 2018.
Jadi mereka itu bilangnya pendapatan itu berasal ataupun tumbuh dari material dalam pendapatan bisnis game-nya gitu. Namun Nvidia tidak bisa menjelaskan bahwa peningkatan sebenarnya juga disupport dari dan didorong oleh crypto mining. Nah, jadi Nvidia terkena impact-nya baik dari segi penalti ataupun kejatuhan stoknya ya. Jadi yang punya stok Nvidia ini lumayan berpengaruh ya berita ini. Selanjutnya kita masuk ke berita penting lainnya di mana Theta Labs ini akan membantu Sony meluncurkan NFT 3D yang kompatibel dengan spatial reality display. Gitu. Jadi di mana kerjasama ini akan meluncurkan token NFT yang dapat dilihat dalam reality campuran melalui tampilan reality spasialnya Sony. Jadi sebuah monitor yang memungkinkan orang melihat sesuatu dalam 3D tanpa menggunakan aksesoris 3D tradisional. Jadi Sony ini lagi coba mengembangkan aksesoris yang beda dari yang sekarang gitu. Dan itu dibantu sama Theta. Dan nantinya pun Sony dan Theta akan meluncurkan NFT bersama bernama The Tiki Guy yang merupakan 3D Tiki Mask. Nah ini lumayan nih, harusnya ini juga berita bagus. Kalau kita lihat di chartnya Theta, apakah berita ini direspon atau memang ya ternyata berita bagus pun sampai saat ini belum bisa mengerek harga koin tersebut ya. Jadi memang mostly koin-koin pada saat ini masih ikut di Bitcoin. Walaupun Bitcoinnya sideways, nah karena memang beritanya tidak bisa menopang kenaikan, jadi harga tidak jauh dari harganya Bitcoin. Oke, itu berita pilihan hari ini. Dan sekarang kita masuk ke project review ya. Ini masuk ke Project Galaxy, di mana Project Galaxy sendiri yang kalian tahu itu kemarin masuk ke launch pool-nya Binance. Nah, kita mau bahas sebenarnya apa sih Project Galaxy ini. Nah, kalau kita lihat dia itu masuk ke token dan tokennya dibuat ada di Ethereum dan Binance ya. Dan untuk circulating supply-nya itu sudah ada 35 jutaan token Galaxy dengan volume 525 juta. Fully diluted-nya itu di 2.552 serta market cap sekarang itu ada di 448 juta US dollar ya. Kalau kita lihat sendiri, ini circulating supply-nya ada 35 juta, total supply-nya ada 200 juta dan maksimalnya ada 200. Tuh. Dia all time high-nya pernah ke 18, all time low-nya di 11.600 dan sekarang harganya berada di 12,76 per video ini dibuat. Kita bahas apa sih Project Galaxy ini. Nah, ini website-nya di mana dia memang kolaboratif residential infrastructure untuk empower brands to build better community and product in Web3. Nah, ini memang menyediakan infrastruktur ya untuk dunia Web3 di mana residential yang udah di-curate sebesar 1.864, ekosistem partner yang udah bergabung 364, residential based on campaign ini ada 2.673, dan sekarang udah ada user ID yang terdaftar di Galaxy sekitar 1,568. Ya, 1,58146 juta. Nah, sebenarnya apa sih Galaxy ini? Nah, ini Project Galaxy allow builder to utilize residential through it. Jadi
melalui application module, Galaxy Cradle Oracle, sama Galaxy Cradle API. Nah, kalau kalian tahu sendiri, sebenarnya di dalam on-chain, itu ada yang namanya residensial dan di off-chain pun ada. Nah, ini yang bisa kita lihat nanti penjelasannya. Nah, ini kita cek dulu websitenya. Ini mereka juga mengadakan reward ya, berdasarkan residensial kalian di multiple blockchain gitu. Nah, kalau kalian lihat di di dokumentasinya, apa sih sebenarnya Galaxy ini? Nah, Project Galaxy ini adalah jaringan data kredensial Web3 terbesar di dunia, dibangun di atas infrastruktur open source dan kolaboratif. Jadi, membantu pengembang dan proyek Web3 memanfaatkan data residensial mereka untuk membangun produk dan komunitas yang lebih baik. Nah, ini tadi udah kita sebutin di depan. Nah, apa sih contoh residensial on-chain? Nah, contohnya kalau kalian meminjam uang dari AV dan Compound, tetapi tidak pernah dilikuidasi. Nah, ini salah satu residensial kontribusi Anda ke kumpulan likuidasi protokol saat pertama kali diluncurkan, atau reward voting on-chain, Anda semuanya adalah residensial. Jadi sebenarnya sifatnya residensial nih. Semua data perilaku Anda di Web 2 diperhitungkan dalam residensial. Anda dan perusahaan seperti Google, Facebook menjalankan algoritma pada residensial Anda sehingga mereka dapat mengirimi Anda iklan tertarget. Nah, ini salah satu contoh residensial on-chain dan off-chain. Gitu. Residensial ini sebenarnya penting karena memang itu adalah residensial kalian gitu. Nah, masalah yang ingin dipecahkan adalah data residensial saat ini dipisahkan di seluruh basis data tertutup yang dimiliki dan diizinkan oleh aplikasi. Organisasi pemerintah, lembaga keuangan, dan kredit ini telah menyebabkan landscape retak yang tidak terbuka. Jadi, memang ada kebocoran nih di residensial di on-chain saat ini maupun off-chain. Nah, ini masalah yang pengen diselesaikan gitu. Jadi dia menyiapkan infrastruktur agar orang-orang itu lebih dapat mensecure, mengamankan data-data residensial mereka dengan lebih baik lagi. Nah, ini tapi juga mereka bisa membuka data residensial mereka dengan adanya imbal balik ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa mendapatkan earning tadi, kalau misalnya kalian mengizinkan suatu aplikasi atau ada yang membutuhkan data yang ada di kalian, seperti itu. Nah, itu mungkin kalau kita lihat dari project-nya, nah baru 3 hari aja, dia cuma naik di hari pertama dan sisanya langsung di drop ya. Nah, ini memang waktunya mungkin nggak tepat ya. Tapi kebanyakan sih memang project-project yang di launch beberapa hari pertama pasti kena dump. Nah, cuman ini dumpnya sudah mulai mereda di area 11 tadi dan mulai retrace. Nah, ini kita tinggal melihat apakah ini sedang membentuk lower high dan lower low yang baru dan akan membentuk lower high ataupun lower low yang baru, atau memang dia balik. Cuman melihat dari kondisi market saat ini, ada baiknya kalian hold dulu ya kalau memang ingin invest di project Galaxy ini. Nah, kalian juga bisa dior tentang project Galaxy ini, tapi tetap menunggu saat waktu yang tepat untuk, kalau kalian memang suka, bisa invest saat market sedang sudah membaik gitu. Oke, itu aja ulasan kita hari ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.
Dan jangan lupa join Telegram kami juga. Thank you semuanya.